Fix sih, ini kue kacang terenak yang pernah aku buat. Manisnya pas, renyah, tidak mudah hancur ya. Ini teksturnya kokoh. Dan ini untuk resep 1 kilo ya. Dari 1 kilo tepung ini menghasilkan 5 toples ukuran 500 gram. Resep ini recommended banget ya untuk dicoba untuk cemilan sendiri atau untuk dijual lagi. Pokoknya ini enak banget, wajib kalian cobain. Bikinnya juga gampang, tinggal dicampur aja semuanya. Untuk yang pertama, siapkan wadahnya yang cukup besar ya. Kemudian masukkan 1 kilo tepung terigu, saya pakai merek segitiga biru. Kemudian masukkan kacang tanah sebanyak 500 gram. Ini sudah disangrai dan sudah dihaluskan, tapi ini teksturnya tidak terlalu halus ya, masih kasar karena saya suka yang masih ada teksturnya. Kemudian masukkan sebanyak 450 gram gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender ya. Setengah sendok makan garam, 2 bungkus vanili bubuk. Kalau tidak ada vanili bubuk bisa pakai vanila cair ya, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini diaduk-aduk dulu ya sampai tercampur merata semuanya. Ini saya pakai kacang tanah yang masih ada kulitnya ya, yang masih ada kulit arinya itu. Kemudian saya sangrai dan saya buang atau pisahkan kulitnya itu ya. Jadi masih ada warna kecoklatan itu dari kulitnya ya, dari kulit kacangnya. Ini enggak masalah. Kalau mau yang bersih, kalian bisa pakai kacang yang sudah dikupas ya, yang sudah dibuang kulit arinya, dipanggang atau disangrai, kemudian dihaluskan. Kemudian setelah tercampur merata, tambahkan sebanyak 625 ml minyak goreng. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan tepungnya itu rata ya, tercampur. Yang di bawah-bawahnya itu dibantu aduk menggunakan spatula, diaduk balik ya sampai benar-benar tercampur rata dan menghasilkan tekstur yang seperti ini. Ini tandanya sudah siap untuk kita cetak. Kemudian siapkan alas, lalu ini ada plastik, saya pakai plastik kiloan yang digunting. Kemudian ini ada cetakan, saya pakai cetakan bulan sabit ya, karena saya hanya punya itu. Lalu ada rolling pin dan ini spatula ya, buat ngangkat kuenya ya supaya lebih mudah. Kemudian ambil sedikit adonan, tutup dengan plastik dan kita gilas seperti ini ya. Ini yang coklat-coklat itu kulit ari dari kacangnya ya, kan saya pakai kacang yang masih ada kulitnya lalu disangrai terus dibuang kulitnya, tapi kan nggak terlalu bersih ya, jadi masih ada kulit yang ikut, tapi ini nggak apa-apa. Kalau kalian mau yang bersih, kalian bisa pakai kacang yang sudah dikupas kulit arinya itu ya, biar lebih bersih. Kemudian ini dicetak pakai cetakan apapun ya. Ini tebalnya kurang lebih setengah senti, sesuai selera ya. Kalau mau yang lebih tebal lagi juga boleh. Ini kemudian dimasukkan ke dalam loyang, ditata di loyang. Loyangnya ini tidak saya olesi dengan apapun ya. Lakukan semua ini sampai loyangnya terisi penuh.
Kemudian setelah loyangnya penuh, saya hanya punya 3 loyang. Ini untuk adonan yang menunggu, ditutup ya pakai plastik atau kain bersih supaya tidak kering. Untuk bahan olesannya ini ada 4 kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ditambahkan secukupnya pewarna kuning tua atau kuning telur ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Sebenarnya saya pakai 4 kuning telur itu masih ada sisa lebihnya ya. Jadi kalian bisa pakai 3 kuning telur dan minyaknya cukup 1,5 sendok makan. Kemudian setelah tercampur ini kita saring supaya lebih halus lagi ya. Lalu saya pakai kuas silikon, pakai kuas yang lembut ya, supaya permukaan kuenya ini tidak rusak. Kemudian ini diolesi semuanya sampai tercampur merata. Hal termembosankan kalau bikin kue kering itu yaitu ini saat mengolesnya. Sudah lama nggak bikin kue kering, jadi bikin ngantuk ya ngolesin kue kering ini. Lalu ini saya siapkan biji wijen. Saya pakai yang warna hitam dan warna putih. Ini di mix ya, dicampur agar tampilannya lebih menarik, lebih cantik. Kalau nggak ada boleh banget ya untuk di skip. Atau bisa juga ya pakai kacang sangrai atau kacang yang sudah cincang itu ya, kacang cincang. Boleh ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Jangan lupa juga ya, siapkan ovennya. Dipanaskan dulu selama 10-15 menit. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ini 3 loyang ya. Karena saya pakai oven tangkring susun 3. Untuk sisa olesan telurnya ini tutup dengan piring ya atau apapun supaya tidak kering. Kemudian masukkan ke dalam oven. Di oven selama kurang lebih 50-1 jam menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah 20 menitan, untuk yang loyang paling bawah ditukar sama yang paling atas ya. Pokoknya kalau manggang ini harus sering dicek dan ditukar dan diputar-putar juga loyangnya supaya matangnya merata. Setelah 1 jam ini dicek ya, ternyata 1 loyangnya sudah matang. Dan ini masih kurang matang ya, atasnya ini masih empuk. Jadi ini di oven lagi sebentar, kurang lebih 10 menit. Ini hasilnya yang sudah matang. Ini sangat cantik sekali ya, walaupun pakai oven tangkring tapi ini tidak gosong karena sering saya cek. Kalau pakai oven listrik gunakan suhu 150 derajat Celcius. Kalau ditekan-tekan seperti ini sudah keras, sudah agak keras ya, dan bawahnya juga sudah kecoklatan, tandanya sudah matang. Dari 1 kilo tepung terigu ini hasilnya jadi banyak ya, jadi 5 toples ukuran 500 gram. Dinginkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Ini kuenya enak banget ya, manisnya pas, renyah, kokoh, tidak mudah hancur. Cocok banget untuk dijual lagi atau untuk cemilan sendiri pas di hari raya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.